SPG Ekonomi Syariah semester 2. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk penugasan UTS dengan membuat minimal 7 pertanyaan beserta jawabannya dengan mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamdallah. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan bank adalah tempat di mana seseorang bisa menitipkan uang dan kemudian bisa diambil kapan saja, dan uang juga bisa disalurkan kembali oleh pihak bank. Sebagai tempat di mana penjual dan konsumen melakukan pembayaran untuk menyediakan fasilitas cek atau kartu kredit. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah institusi keuangan yang perannya serupa dengan bank seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, modal, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, padahal keduanya tetap beroperasi di bawah BI. Oke, sederhananya seperti ini. Dari landasannya saja, antara bank syariah dan bank konvensional sudah beda. Secara garis besar, kita mungkin sudah tahu kalau bank syariah tidak pakai sistem bunga, atau dalam Islam dikenal dengan riba, seperti di konvensional. Nah, sesuai dengan landasan bank syariah itu sendiri, yakni di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum yang memberikan layanan jasa, keuangan serta transaksi. Dan yang terakhir, Bank Perkreditan Rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima, mengapa proses pengajuan kredit di BPR lebih mudah? Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, proses pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR relatif cepat dengan persyaratan yang lebih sederhana dan sangat mengerti kebutuhan nasabah. Hal tersebut juga didukung oleh manajemen Bank Perkreditan Rakyat yang berada pada satu lokasi, sehingga proses permohonan hingga keputusan persetujuan kredit tidak melalui proses yang berbelit-belit dan lamban. Pertanyaan yang keenam, jelaskan dari mana bank syariah memperoleh keuntungan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga
bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Perhitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam idealnya ada dua macam. Yang pertama, profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Yang kedua, revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya. Nah, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cekcok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah memiliki 3 macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Yang pertama, akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank, di mana nasabah akan berikan modal untuk usaha, sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha. Yang kedua, akad musyarakah, merupakan perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan akan menanggung resiko secara bersama-sama juga. Dan yang terakhir, akad murabahah, yaitu prinsip akad yang terakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, kenapa bank umum masih kalah dengan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dalam membantu golongan ekonomi kecil? BPR atau Bank Perkreditan Rakyat memiliki segmen pasar khusus yang sulit untuk dimasuki bank umum. BPR juga memiliki peluang yang harus dipertahankan karena BPR mempunyai langkah ekstra. BPR harus meningkatkan profesionalisme manajemen agar mampu menjadikan bank yang sehat secara terus-menerus dan menghindari pertentangan kepentingan. BPR juga memiliki prinsip yang mencakup misi, sasaran, segmen pasar, organisasi, prosedur pemberian kredit, resiko, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.